Banyak orang mau bertumbuh iman, tapi nggak pernah belajar mengenal Allah. Nggak pernah mau dekat dengan Tuhan. Gimana mau bisa mengenal Allah? Karena pengenalan akan Allah itu adalah anugerah, kasih karunia. Bukan karena saudara pinter, saudara bisa mengenal Allah. Bukan karena saudara jago Alkitab, saudara mengenal Allah. No. Good morning, selamat pagi saudara, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin menyapa juga semua jemaat global dan para YouTube subscribers yang hari ini setia mengikuti channel pelayanan kebaktian kita. Saudara, hari ini kita memperingati hari yang paling agung dalam sejarah manusia, yaitu hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kematian ini disebut Jumat Agung atau Good Friday, hari kematian ini. Mengapa agung, saudara? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti dari keagungan kasih Allah kepada orang berdosa. Kematian Yesus ini bagi orang yang tidak percaya hanya bisa menjadi catatan sejarah. Tapi bagi orang percaya, kematian Yesus ini membuatnya hidup kekal selamanya. Ya. Judul khotbah saya hari ini adalah mati sementara, hidup selamanya. Dying for a while, living forever. Nah, bagaimana kematian Yesus di Golgota ini bicara tentang keagungan kasih Allah yang dicurahkan untuk kita orang berdosa ini. Bagaimana kita meresponi kematian Yesus di kayu salib ini? Mari kita baca kisah Markus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai 37. Markus 15 ayat 33 sampai 37. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara, jam 12 siang adalah waktu yang paling terang di segala zaman. Ya, hari yang paling terang adalah jam 12 siang. Tidak ada jam yang lebih terang dari jam 12 siang. Nah, yang menarik ketika peristiwa kematian Yesus ini terjadi di Golgota, ada satu catatan di Kaisar Guangwu. Kaisar ini dari dinasti Han yang lahir tahun 25 pada waktu Masehi. Dan di dalam catatan dia pada tahun 31 Masehi, ditulis seperti ini, on the summer, 4th month of the year, on the day of Renwu, yin and yang, darkness and light, have mistakenly switched, and the sun and the moon were eclipsed. Saudara, menarik sekali. Rupanya Kaisar Guangwu dari dinasti Han ini mencatat di tahun 31 Masehi itu ada peristiwa alam yang luar biasa yang dia sebut sebagai gerhana matahari dan bulan. Dia katakan yin dan yang, darkness and light have mistakenly switched katanya. Gelap dan terang itu telah keliru, ya. Oh, thank you.
keliru katanya. Has mistakenly switched. Keliru. Mestinya terang jadi gelap. Ya, mestinya gelap jadi terang. Kira-kira begitu. Di dalam tulisan ini. Saudara, kita tahu gerhana matahari itu terjadi di siang hari. Rupanya Kaisar Guangwu ini juga mengalami kebingungan. Ini gerhana matahari tapi kok gelapnya sampai 3 jam, kira-kira begitu saudara ya. Kita tahu gerhana matahari terjadi di siang hari, gerhana bulan terjadi di malam hari. Enggak pernah ada gerhana bulan siang hari, kira-kira gitu ya. Nah, dia katakan have mistakenly switched. Rupanya di hari itu, di tahun itu, ada satu fenomena alam yang luar biasa. Mungkin saking lamanya 3 jam ini dia bingung mau disebut apa ini. Gerhana matahari nggak pernah ada gerhana matahari 3 jam. Mau disebut gerhana bulan kok terjadi siang hari, kira-kira begitu. Jadi sama dia ditulis sun and the moon eclipse, kira-kira begitu. Nah, rupanya kejadian alam di dalam pada hari di mana Yesus mati ini juga ditulis, dinubuatkan oleh Nabi Amos, abad ke-8 sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Yesus lahir, Amos sudah mengatakan, sudah menubuatkan. Dalam Amos 8 ayat yang ke-9, pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Luar biasa saudara. 800 tahun sebelum kematian Yesus di Golgota sudah dinubuatkan. Nah, bagi orang percaya, bagi orang yang tidak percaya seperti contohnya Kaisar Guangwu ini, kematian Yesus itu hanya menjadi catatan sejarah, hanya jadi sebuah catatan terjadinya fenomena alam kegelapan yang luar biasa. Tapi bagi orang percaya, kita tahu itu adalah gambaran kegelapan dosa yang paling pekat dan paling gelap gulita. Kegelapan dosa yang tidak dapat diterangi oleh apapun, termasuk agama. Kegelapan dosa yang hanya bisa dibayar oleh Yesus, sang terang dunia ini. Karena itu jangan ragu saudara. Kematian Yesus sudah mengalahkan dosa saudara dan saya yang paling pekat dan paling gelap gulita sekalipun. Kalau ada hari ini saudara berkata, aku punya dosa yang luar biasa jahat, luar biasa gelap gulita, tidak bisa terampuni, no. Percaya. Tidak ada kegelapan dosa yang bisa mengalahkan kasih Tuhan yang dinyatakan lewat kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Dosa orang percaya, kalau saudara dan saya hari ini percaya kepada Yesus, dosa saudara sudah diampuni dan sudah dibayar lunas oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus mengajarkan orang percaya yang sudah diampuni dosanya ini, supaya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Dalam Matius 6 ayat yang ke-12, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Rupanya di samping ada berkat pengampunan dari Tuhan, ada tanggung jawab pengampunan dari Tuhan, yaitu apa? Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau ada orang-orang yang bersalah kepada saudara hari ini, mungkin terlintas dalam pikiran saudara, hari ini adalah kesempatan terbaik buat saudara dan saya mengampuni mereka. Amin. Katakan satu persatu saudara, katakan, si A, aku ampuni kamu. Si B, aku ampuni kamu. Aku ampuni kamu.
Memang gak gampang, tapi this is the time. Waktu yang terbaik saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Amin. Haleluya. Ayat 35 dan 36, rupanya orang-orang di situ mengira Yesus memanggil Elia. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Golgota pada waktu itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Kebencian Allah terhadap dosa tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia, tapi bisa dirasakan dan bisa dialami oleh iman kepada Yesus. Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan itu melampaui segala akal kita. Jam 3 siang Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukan panggil Elia. Orang-orang di situ berkata, mari kita tunggu apakah Elia akan datang menurunkan dia. No. Yesus tidak panggil Elia. Ini seruan kepada Allah Bapa di sorga dalam bentuk kemanusiaan Yesus. Kita tahu Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya seperti saudara dan saya, 100% manusia ini, dia katakan, dia tahu Bapa memalingkan wajahnya darinya. Dia tahu Bapa begitu jijik melihat dia. Melihat bagaimana dosa ditumpahkan atas dirinya. Tuhan Bapa begitu jijik, tidak bisa dia melihat anaknya menanggung dosa seperti itu. Itu sebabnya ini adalah seruan dalam kemanusiaan Yesus yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini adalah jam yang paling mengerikan, paling mencekam bagi dosa seluruh umat manusia. Tapi puji Tuhan, bagi orang percaya, ini hanya sekali untuk selamanya. Karena semua cawan murka Allah ditumpahkan kepada Yesus pada waktu itu. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara akan temukan di situ nubuat tentang akhir zaman. Betapa cawan murka Allah ditumpahkan, dicurahkan kepada umat manusia. Ketika saya baca kitab Wahyu di pasal-pasal yang menceritakan betapa cawan murka Allah ditumpahkan kepada umat manusia, saya tahu betul, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menahan atau bisa bertahan di dalam ketika cawan murka Allah ini dicurahkan. Dan cawan murka Allah yang dikatakan oleh kitab Wahyu tadi itu, dicurahkan kepada Yesus pada waktu dia mati di Golgota. Saudara tahu kenapa? Supaya cawan murka Allah yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu tadi itu tidak terjadi pada orang percaya. Amin. Supaya cawan murka Allah yang sudah disiapkan untuk orang berdosa itu tidak akan pernah terjadi untuk orang yang percaya. Kenapa? Karena semua cawan murka Allah terhadap kejahatan dosa, terhadap kebencian, terhadap pengkhianatan kita kepada Tuhan. Segala bentuk sakit penyakit dan kesusahan, penderitaan kita, kegagalan kita, semua dicurahkan kepada Yesus sekali untuk selamanya di Golgota. Wow. Saya bisa bayangkan, hanya Yesus yang bisa menahan semua murka Allah ini. Amin. Ini semua dikerjakannya buat saudara dan saya. Dia menerima kemarahan Allah yang maksimal terhadap dosa, supaya dia bisa mencurahkan berkatnya kepada orang percaya secara maksimal juga. Apa itu? Hidup yang kekal, keselamatan
hidup yang kekal. Karena itu jangan pernah saudara main-main sama dosa. Karena dosa itu menyakiti hati Allah. Dosa itu membuat Bapak jijik melihatnya. Saudara bisa bayangin ya, kalau Bapak aja memalingkan wajahnya kepada Yesus pada waktu itu, pada waktu dia di kayu salib Golgota, oleh karena dosa. Maka saya mau kasih tahu saudara, Bapak yang sama, kalau saudara memain-main sama dosa, dia akan memalingkan wajahnya dari saudara. Amin. Karena itu bagi orang percaya, jangan pernah kita main-main sama dosa. Jangan pernah kita berkata, sedikit-sedikit gak apa-apa lah Pak. Dosa dikit-dikit gak apa-apa lah. Namanya manusia masih hidup dalam darah dan daging. Ya dosa dikit-dikit kan gak apa-apa. Siapa bilang gak apa-apa? Bagi saudara gak apa-apa. Bagi Tuhan itu kejijikan. Amin. Itu kejahatan. Itu menyakiti hatinya. Karena itu jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara secara tidak sengaja jatuh ke dalam dosa, cepat bertobat. Cepat minta ampun. Supaya saudara tidak menyakiti hati Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 dia berkata, Yesus berkata, Paulus berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Artinya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, saudara dan saya tidak deserve untuk menerima cawan murka Allah yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Nangkep gak saudara? Puji Tuhan, karena dia sudah menyelamatkan kita, sudah membenarkan kita. Saudara bukan orang benar, tapi dibenarkan. Saudara bukan orang suci, kita bukan orang suci, tapi disucikan. Kita mestinya binasa, tapi diselamatkan Tuhan. Ayat yang ke-37. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan di sini, nyawa Yesus tidak dicabut. Nanti nyawa saudara dan saya akan dicabut. Tapi nyawa Yesus enggak dicabut. Diserahkan kepada Bapa. Wah, luar biasa ya. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Nyawanya diserahkan kepada Bapa. Saudara, kalau saudara nonton film, habis nonton seru-seru tiba-tiba terus ada tulisan the end. Apa artinya? Film selesai, ya kan? Biar saudara nunggu sampai pagi lagi, film gak diputar lagi. Kenapa? Karena sudah the end. Kecuali saudara beli karcis lagi, nonton lagi. The end. Film kehidupan dosa saudara, the end. Amin. Karena itu saudara jangan pernah mau kalau setan mengungkit-ungkit dosa saudara. Ketika saudara percaya kepada Yesus, ketahuilah film dosa saudara sudah the end. Selesai. Karena itu dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan melupakan dosa kita. Menganggap kita tidak, seolah-olah tidak pernah berbuat dosa lagi. Wow, luar biasa. Karena itu jangan main-main dengan pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, hati, pikiran kita. Jangan main-main. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati dan pikiran kita. Dia begitu sensitif terhadap dosa. Kita enggak sensitif terhadap dosa.
Tiap hari gosipin orang juga happy-happy aja, ya kan? Tiap hari ngomongin orang di belakangnya happy-happy aja. Kenapa? Karena kita nggak sensitif sama dosa. Tuhan sensitif terhadap dosa. Karena itu jangan pernah main-main dengan dosa. Karena sedikit apapun, sekecil apapun dosa yang saudara perbuat, besar di hadapan Tuhan. Nggak ada dosa kecil, itu nggak ada. Dosa is dosa, tetap besar di hadapan Tuhan. Karena apa? Menyakiti hatinya. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai imam besar agung yang membawa darahnya sebagai korban tebusan dosa manusia. Itu sebabnya keputusan kita untuk percaya Yesus membuat hidup dosa kita finish dan mulailah hidup baru bersama Tuhan di dalam Yesus. Urusan dosa kita seumur hidup selesai. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, ya selesai beneran. Ya, nggak pernah ada buntutnya, nggak ada. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Finish, finish. The end is the end. Karena itu bagi orang percaya, bagi saudara yang percaya, hargailah keselamatan itu baik-baik. Jangan taking for granted. Keselamatan itu bukan gratisan, mahal harganya. Tadi saudara lihat video sebelum kebaktian kita mulai. Itu cuma gambaran saja. Saya percaya kejadian sesungguhnya lebih dahsyat, lebih kejam, lebih jahat dari yang kita lihat di video ini. Karena itu jangan anggap keselamatan yang saudara terima ini sebagai sesuatu yang taking for granted. Oh, bukan gratisan. Keselamatan kita ini bukan murahan, saudara. Mahal. Mahal karena dibayar oleh darah Yesus. Oleh hidupnya Yesus. Tegakah kita membuat hidup Yesus yang diberikan mati buat kita seperti itu menjadi sia-sia karena kita taking for granted? Seenaknya aja. Nggak bisa. Andai kata saudara dan saya taking for granted dan menganggap remeh apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib itu. Saya mau kasih tahu saudara, Bapa di sorga tidak pernah menganggap remeh apa yang sudah dilakukan anaknya di kayu salib. Bapa di sorga menghargainya, menghormatinya. Makanya Yesus menjadi imam agung, imam besar agung selama-lamanya. Once and forever. Sekali untuk selamanya. Karena itu saya encourage saudara. Bersyukurlah karena kita sudah diselamatkan. Kalau saudara sudah percaya, bersyukur kita sudah diselamatkan. Tapi jangan remehkan keselamatan saudara. Berbakti kepada Tuhan itu tanggung jawab kita. Itu adalah bukti bahwa kita tidak meremehkan apa yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Saya paling kesel kalau lihat orang-orang percaya taking for granted terhadap keselamatan. Menganggap remeh. Ibadah minggu suka absen, bolos dengan segala macam alasan. Forget it, saudara. Karena Tuhan itu tahu isi hati saudara. Saya bersyukur sejak saya bertobat tahun 1977. Di dalam hati saya ada satu prinsip. Kecuali saya geletak sakit, saya tidak mau absen beribadah. Karena saya tahu, kalau Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Tuhan aja mengatakan, kuduskanlah hari Sabat. Pada hari ketujuh Tuhan berhenti bekerja.
Apalagi kita, saudara. Kita ini yang taking for granted, nganggep remeh segalanya. Ada undangan pesta, bolos Pak, nanti minggu depan masih ada lagi kebaktian. Ada pesta ulang tahun, bolos. Ada undangan makan, bolos. Mau jalan-jalan, bolos. Saudara, ini namanya taking for granted. Mungkin khotbah saya ini keras bagi saudara. Gak apa-apa, buka telinga saudara. Biarkan telinga saudara sakit, hati saudara sakit gak apa-apa. Yang penting saudara bertobat, saudara selamat. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, setiap jemaat yang kau percayakan kepadaku di gereja ini untuk aku layani. Aku minta Tuhan, jangan bikin mereka cuma main gereja-gerejaan. No way. Kalau saudara cuma mau main gereja-gerejaan, saudara tidak deserve di gereja ini. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh bertumbuh rohani saudara, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh menghormati karya salib Kristus, saudara boleh ada di gereja ini. Kita di sini bukan cuma untuk jadi orang Kristen, tapi untuk jadi orang yang diselamatkan. Amin. Jadi orang Kristen gak selamat, bocai saudara. Percuma. Bukan aktivitas agama kita yang penting. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Karena itu jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang tunda-tunda lagi. Percaya kepada Yesus. Gak usah mikir panjang-panjang saudara. Supaya kehidupan kita, kehidupan dosa kita diselesaikan Tuhan hari ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima kasih Tuhan yang telah mengalahkan dosa saudara. Yang pertama, apa yang terjadi di Golgota? Kasih Tuhan mengalahkan dosa. Siapa yang hari ini mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mau berkata, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin selama ini saudara sudah percaya Tuhan, tapi hari ini saudara revaluation lagi, mengevaluasi lagi hati saudara. Saya ulangi, siapa yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, gak main gereja-gerejaan, puji Tuhan, turunkan tangan saudara. Puji Tuhan. Yang pertama, kasih Tuhan itu mengalahkan dosa saudara dan saya. Haleluya. Jangan bikin kematian Tuhan yang kita peringati hari ini jadi sia-sia. Karena saudara anggap remeh ibadah kepada Tuhan. Anggap remeh percaya Tuhan, anggap remeh keselamatan. Anggap remeh hidup yang kekal. Oh, no. Hidup bersama Tuhan itu bukan remeh. Karena Dia sudah memberikan kepada kita semuanya. Dia sudah komitmen memberikan hidupnya, totally komitmen. Karena itu Tuhan mau minta supaya kita juga total komitmen. Amin. Oh, jangan main-main saudara. Jangan mentang-mentang saudara hari ini baik-baik saja. Semua oke-oke saja. No. Secara fisikal mungkin saudara oke-oke saja. Baik-baik saja. Dompet saudara juga baik-baik saja. Ekonomi no problem. Tapi ingat, rohani saudara harus dijaga. Supaya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya, untuk mengasihinya, bukan untuk membagi kasih saudara dengan dunia.
Yang kedua, karya salib Kristus di Golgota itu membuka tabir pendamaian antara Allah dan manusia. Kita lanjutkan baca. Markus pasal 15 ayat 38 dan 39. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika bait suci masih ada dalam zaman perjanjian lama, tabir ini yang besar dan berat ini dipasang untuk membatasi ruang suci dan ruang maha suci. Kita tahu tempat ruang maha suci ini adalah tempat tabut perjanjian. Itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha suci ini satu kali dalam setahun. Imam besar ini membawa korban darah binatang untuk penebusan dosa bagi dosa umat Israel dan bagi dirinya sendiri. Nah, tabir ini itu adalah penghalang, gambaran dari penghalang hubungan antara Allah dan manusia. Tabir ini bicara tentang dosa, ya kita tahu. Tabir ini bicara tentang dosa. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yaitu sesuatu dosa ini menghalangi hubungan Allah dengan manusia. Nah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci ini terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Coba tolong ditayangkan gambarnya. Ya, itu saudara. Ini gambar terbaik yang bisa saya dapatkan di internet. Ditulis, ditunjukkan di situ, gambarnya terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Tidak tersisa, terbelah habis dari atas ke bawah. Thank you. Ini gambaran, saudara. Tabir yang terbuka ini, tabir yang terbelah ini gambaran bahwa penghalang hubungan antara Allah dan manusia, yaitu dosa, itu telah dibayar lunas oleh kematian Yesus. Kontrak atau surat dakwaan dosa, itu sudah dirobek. Gambaran dari dosa sudah diselesaikan, sudah dibayar lunas. Apa yang terjadi ini? Gambaran bahwa dosa ini sudah diselesaikan ini tidak ada artinya kalau orang tidak percaya. Enggak ada pengaruhnya. Tapi bagi orang percaya, dosa kita orang percaya sudah dirobek habis dari atas ke bawah. Kematian Yesus sudah menyelesaikan urusan dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, tabir yang robek ini adalah konfirmasi, peneguhan bahwa korban Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa tadi itu sudah diterima oleh Bapa. Sudah berkenan kepada Bapa. Ini konfirmasi bahwa tugas Yesus sudah selesai. Sehingga tabir yang terbelah ini merupakan gambaran bahwa hubungan Allah dan manusia sudah dipulihkan oleh karena kematian Yesus. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Peneguhannya jelas sekali. Kalau enggak ada tabir yang terbuka ini, orang masih bisa tanya, bagaimana kita tahu kalau apa yang dipersembahkan Yesus di kayu salib tadi itu berkenan kepada Bapa? Ya toh? Orang akan bertanya, bagaimana kita tahu
apa yang dilakukan Yesus itu oke buat Bapa. Tabir ini membuktikan. Luar biasa ya saudara. Sehingga hari ini kita tidak pernah ragu-ragu lagi bahwa apa yang dilakukan Yesus di kayu salib sudah berkenan kepada Bapa. Tugasnya sudah selesai. Karya salibnya, keagungannya sudah diterima oleh Bapa di sorga. Itu sebabnya saudara dan saya boleh mendapat pengampunan. Ini juga kepastian bahwa bagi orang percaya, dosa sudah diampuni. Sudah ada pengampunan dosa. Sudah kita terima. Makanya Tuhan berkata, sudah selesai. Amin. Kita bersyukur untuk apa yang dikatakan oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Dan konfirmasi yang diberikan oleh sorga dengan tabir bait suci yang terbelah dari atas sampai ke bawah. Wow. Kepala pasukan Romawi yang melihat matinya Yesus berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat yang ke-40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Saudara perhatikan di sini. Waktu matinya di dekat Yesus cuma ada beberapa orang. Yaitu 2 penjahat ya di kiri kanan Yesus dan 1 kepala pasukan Romawi ini. Perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus ini melihat dari jauh. Muridnya apalagi sudah hilang tidak tahu kemana. Lari meninggalkan Yesus. Penjahat yang satu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara perhatikan di sini. Orang-orang yang dekat dengan Yesus ini menerima anugerah pengenalan akan Allah. Saudara, ini enggak main-main loh saudara. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya, enggak mungkin kita bisa mengenal dia. Otak sekecil ini bisa mengerti Allah, bisa mengenal Allah yang sebesar ini. Alam semesta ciptaannya, apalagi penciptanya. Enggak mungkin. Saudara jangan remehkan pengenalan akan Allah ini. Jangan remehkan. Pengenalan akan Allah ini bukan sesuatu yang bisa saudara dapatkan secara gampang. No. Ini adalah anugerah. Pengenalan akan Allah itu adalah anugerah. Karena itu sesibuk apapun saudara, jangan sampai saudara jauh dari Tuhan. Sesibuk apapun kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Supaya setiap hari pengenalan akan Allah ini semakin bertambah. Kalau pengenalan akan Allah ini semakin bertambah, maka iman saudara pun juga semakin bertumbuh. Amin. Banyak orang mau bertumbuh iman, tapi nggak pernah belajar mengenal Allah. Nggak pernah mau dekat dengan Tuhan. Gimana mau bisa mengenal Allah? Karena pengenalan akan Allah itu adalah anugerah, kasih karunia. Bukan karena saudara pintar saudara bisa mengenal Allah. Bukan karena saudara jago Alkitab saudara mengenal Allah. No. No way. Kepintaran kita tidak akan pernah mampu membuat kita mengenal Allah. Kalau hari ini saudara dan saya bisa mengenal Allah, itu karena kasih karunia dan anugerahnya atas kita. Amin. Karena itu kita mau belajar dari penjahat dan kepala pasukan ini. Penjahat ini mengenali Yesus, dia akan datang sebagai raja. Kepala pasukan ini berkata, mengenali Yesus sebagai anak Allah. Wow, luar biasa saudara.
orang yang belum percaya bisa mengenal Yesus sebagai Raja dan sebagai anak Allah. Ini luar biasa. Karena itu jangan lewatkan kesempatan dekat dengan Allah. Saya bersyukur. Saya tidak berkata saya dekat dengan Allah. Enggak. Saya bersyukur saya belajar mengenal Tuhan tiap hari. Minimal kita belajar mengenal Allah dengan berbakti setiap hari Minggu. Amin. Itu minimal, saudara. Beberapa hari yang lalu ketika saya tidur, dalam tidur ini, saya tiba-tiba mendengar suara Tuhan yang berkata, carilah Tuhan, bukan cari mujizat. Tiba-tiba saya terbangun, saudara. Saya terbangun. Suara itu masih mendenging di dalam telinga saya. Carilah Tuhan, jangan cari mujizatnya. Langsung saya ngerti. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Karena secara jujur saya tiap hari berkata sama Tuhan, Tuhan, aku percaya hari ini Engkau ganti ginjalku jadi baru. Tiap hari saya katakan kata-kata iman. Tapi rupanya itu salah, saudara. Keliru, saudara. Nampaknya kan saya pikir benar ya toh. Kita mengucapkan kata-kata iman, tapi rupanya keliru, saudara. Karena mujizat itu terjadi karena kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Dia hadir dalam kehidupan saudara. Dia tidak pernah hadir dengan tangan kosong. Kitab Keluaran mengatakan, kalau kamu datang ke hadiratku jangan dengan tangan hampa, kata Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan memerintahkan kita tidak dengan tangan hampa, maka saya percaya kehadirannya dalam hidup saudara dan saya juga tidak pernah dengan tangan kosong. Amin. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya mujizatnya, berkatnya semua melimpah atas kita. Jangan lewatkan hari untuk berbakti kepada Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan membawa anugerah pengenalan akan Allah ini. Saya percaya selalu ada berkat yang akan kita terima ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Pasti, saudara. Pasti. Tabir pendamaian antara Allah dengan kita sudah dibukakan oleh kematian Yesus yang kita peringati hari ini. Tabir pendamaian itu sudah terbuka buat saudara dan saya, orang yang percaya. Mari kita syukuri, mari kita beritakan peristiwa besar ini. Mari kita responi dan percaya kepadanya dan memberi diri kita diampuni dosanya dan diselamatkannya. Amin. Mari kita berdoa.